warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan mengenai dua kalimat syahadat itu sudah banyak kita bahas ya. Tapi kali ini membahas berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW itu tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah dalam arti membuka hatinya orang lalu orang itu mengikuti agama Islam. Sehingga dalam bahasa kitab itu, dalam diri Nabi Muhammad itu unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah itu tidak ada. Apa maksudnya unsur-unsur rububiyah dan unsur-unsur uluhiyah? Jadi unsur-unsur rububiyah itu unsur yang Nabi Muhammad itu ikut mengatur alam, menciptakan indah. Atau dengan bahasa lain, Nabi Muhammad itu punya kontribusi ikut menciptakan, mengatur yang ada di alam ini juga. Itu kalau bahasa di kitab yang lain, yang murabbi itu cuma Allah. Ada kalimat begini di kitab yang berbeda. Fa'idha sa'alaka man rabbuka. Kalau sampai ditanya orang, siapa Tuhan? Itu disuruh menjawab begini menurut kitab itu. Qul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku itu, Tuhanku itu Allah yang Rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Rabbku itu yang mentarbiyah aku. Nah itu yang dibahas itu kalimat tarbiyah aku itu tadi, dan mentarbiyah seluruh alam. Ternyata penjelasannya yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam itu adalah khalaqona, amadana, a'addana, wa razaqona. Itu ada di Allah, tidak di Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Menciptakan kita, menolong kita, memberi bantuan kita, memberi rezeki kepada kita. Itu Rabbani Allahul ladzi Rabbani wa Rabba jami'al alamin. Kalau jami'al alamin ya semuanya, bukan hanya manusia, benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda padat, gas, cair, dan sebagainya. Itu semuanya ditarbiyah sama Allah. Ditarbiyah itu tadi maknanya 4 tadi. Khalaqona, menciptakan, amadana, a'addana, warazaqona, menciptakan, mengatur, menolong, ya, dan memberi rezeki. Itu bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surat Al-Fatihah yang dengan baca berkali-kali itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang Rabbul Alamin itu Allah. Nah, kembali ke sini bahwa itu tadi di kitab yang berbeda lagi, Pak. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah bisa mempelajari kitab itu ya. Kitab itu judulnya Ushulus Tsalatsa.
atau disyarahkan menjadi syarhu usuli tsalatsa. Ada 3 pokok yang selalu diurai penjelasannya. Apa 3 pokok? Nah ini. 1, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengerti tentang nabinya. Nah ini salah satu, nanti mengerti tentang nabinya di sini ya. Yang ketiga, ma'rifatu dinil islami, mengerti agama Islam. Jadi ada kewajiban 3 itu yang paling prinsip umat Islam itu, mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama. Tetapi mengerti bil adillati, pakai dalil. Nah sekarang kita mengerti Nabi Muhammad. Dalam kitab ini yang dibahas mengerti tentang Nabi Muhammad itu, posisi Nabi Muhammad tidak bisa membuka hatinya orang untuk menerima hidayah. Kalau dalam kitab Rahiqul Maktum Sirah An-Nabawiyah, nah ini sepintas ya, 2 menit. Nabi itu begitu lahir ya, bukan dititipkan di desa, enggak. Ada orang desa rombongan datang ke kota mencari pekerjaan jasa ngomong bayi, itu yang benar ya. Terus rombongan itu semuanya sudah terima bayi kecuali 1 ibu yang belum berdapat ngomongan, Halimah. Setiap orang yang ditawari ini ada bayi, ini bayi namanya Muhammad ya, itu ditolak. Fatak baru idza qila laha innahu yatim. Kalau diberitahu iki anak yatim, ditolak ya. Nah satu-satunya yang belum menerima itu adalah Halimah. Lalu dibawa pulanglah oleh Bu Halimah itu tadi. Itu yang di Rahiqul Maktum. Insya Allah ini penelitian yang dianggap lebih kredibel. Sampai di rumah, nah ini Pak, ternyata rumahnya Bu Halimah ini ada banyak perubahan. Itu kalau jenengan pelajari terus, Nabi Muhammad ini sosok manusia yang selalu membuat perubahan ke arah kebaikan. Sampai sekarang aja ada masjid, ada orang kumpul, ada orang silaturahim, ada orang berbaik-baik sama orang, ada orang tidak mau khamr, tidak mau berzina. Itu karena Nabi Muhammad itu. Jadi pengaruhnya seluruh dunia luar biasa. Satu-satunya. Puasa kemarin sudah kita bahas juga, satu-satunya orang yang berani menghadap Allah besok pada hari kiamat untuk minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diberi kesempatan memberi syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaat ya Allah. Panduannya ya di kitab ini. Nah, apa perubahannya? Ternyata di kitab itu ditulis asinya Bu Halimah itu keluar banyak. Suaminya Bu Halimah memerah air susunya unta juga keluarnya banyak. Lalu dalam kitab ini ditulis pagi-pagi suaminya Bu Halimah mengatakan, Allah ya Halimah, Allah ya Halimah, laqad akhadti nismatan mubarakah, akhadti nismatan mubarakah. Halimah, demi Allah kamu ini membawa bayi yang penuh dengan keberkahan. Coba. Nabi masih merah, baru 2-3 hari usia ya. Banyak cerita dari situ. Kemudian berikutnya asuhan itu ada di ibunya beberapa tahun, ibunya wafat, ganti ke kakeknya namanya Abdul Muthalib. Biasanya itu kacau sama Abu Thalib ya. Abu Thalib itu anaknya. Begitu Abdul Muthalib wafat diganti sama pamannya namanya Abu Thalib ya. Ini agak lama dengan Abu Thalib ini. Nah ini ceritanya nanti berkaitan dengan itu. Tapi posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dari sisi pandangan akidah tidak bisa membuka hatinya orang. Nah, begitu maksudnya. Ya, kemudian kakeknya, pamannya tadi meninggal. Kalau tidak salah di usia sekitar 90 berapa itu. Rasulullah sekitar 52.
Wallahu a'lam ya. Nah ini penjelasannya ya, fa idza kana la ahada yastati'u an yanfa'a ahadan bisyafa'ati wal khalasi minal adzab. Nah ini keterangan ini nyambung di bab sebelumnya. Kalau tidak seorang pun itu bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan memberi syafaat ya, dan tidak bisa membebaskan manusia dari azabnya Allah, karena bab sebelumnya membahas mengenai syafaat. Saya ulangi, jika seorang tidak bisa memberi manfaat terhadap orang lain dalam hal pemberian syafaat dan tidak bisa membebaskan dari azabnya Allah, wa kadzalika, demikian pula la yastati ahadun ayyahdiya ahadan, tidak seorang pun bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Hidayah dalam arti membuka apa? Hatinya orang untuk menerima itu. Hidayahnya dari Allah. Cuma ada tambahan keterangan, fal hidayatul lati nafaha Allahu an rasulihi hidayatut taufiq. Hidayah yang tidak ada pada diri Nabi, yang dinafikan oleh Allah an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, hidayatut taufiq. Hidayah yang sarfu sadri lil Islam, membuka hatinya orang untuk menerima agama Islam. Coba tak cek dulu panjenengan. Nabi siapa yang sebelum Nabi Muhammad itu yang juga tidak bisa membuka hidayah anaknya? Jawabannya gampang, karena sudah saya sebut anaknya, berarti Nabi Nuh. Makanya jenengan dan saya ketika Nabi Nuh besok di akhirat itu tidak mau menghadap Allah, lalu karena malu, innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wa la ba'dahu. Allah itu marah kepada saya yang nggak pernah marah sebelumnya. Nah itu sering kalau saya menerangkan itu saya tanya, apa kesalahannya Nabi Nuh? Jangan dijawab tidak bisa mendidik anaknya, bukan. Karena hidayah itu yang memasukkan siapa? Allah, bukan Nabi. Ya, itu. Tapi apa? Ya, kesalahannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan putra putrinya panjenengan, anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah. Mati tenggelam dalam keadaan kafir masih diakui sebagai keluarga. Dari situ kemudian konsep keluarga itu antara Islam akidah sahihah dengan kakak itu beda. Kakak itu apa? Kartu susunan apa? Keluarga. Kalau ada orang keluarga, naudzubillah bukan kita itu ya. Ada satu di antara putra putrinya yang keluar dari Islam, masih dicantumkan sebagai keluarga. Kalau belum keluar, belum dipecah kakaknya, masih. Itu kan administrasi negara. Tapi kalau akidah as-sahihah, naudzubillah min dzalik, itu bukan keluarga. Saya tanya, kalau bapaknya itu wafat atau ibunya wafat, ada salah satu di antara putranya itu yang kafir keluar dari Islam, khuruj minal Islam, dapat warisan? Dapat? Tidak dapat. Adil? Hah? Adil. Ya. Habis ini ada pembahasan sendiri masuk di sini. Jadi ini contoh Nabi Muhammad terhadap pamannya, kemudian Nabi Nuh itu adalah terhadap siapa? Anaknya sendiri. Ya. Sebelum membahas ini Pak ya, Nabi Muhammad SAW itu menerima ayat wa andir ashiratakal aqrabin, yaitu ada di surat Asy-Syu'ara 214. Wa andir ashirah al-ashirataka al-aqrabin. Muhammad peringatkan keluargamu yang terdekat-dekat itu. Ini kan wajar Pak ya. Sebelum Nabi Muhammad dakwah secara terbuka, yang didakwai dulu di mana itu? Internal keluarga. Ya. Lalu ada jalur-jalur yang dipanggil oleh Nabi. Satu, ini saya sebelum nanti juga ada pembahasan sendiri. Satu, ya ma'syara Quraisy, dipanggil orang Quraisy, ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'an. Orang Quraisy,
Jaga dirimu ya dengan ibadah kepada Allah. Aku itu tidak bisa membela siksanya Allah yang ditimpakan kepada kamu. Saya tanya dengan, kok orang Quraisy Pak? Jangan tanya, kok ndak wong Jawa? Itu ndak. Karena Rasulullah tumbuh kembangnya dari suku mana? Quraisy. Kalau pakai bahasa Jawa, ojo dume. Yang muncul dari suku Quraisy ini adalah seorang yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Ojo dume. Dua yang dipanggil, ya Abbas. Siapa Abbas? Paman. Ya, fa inni la ughni anka minallahi syai'a. Paman, saya ini nggak bisa membela sampean dari murkanya Allah yang ditimpakan ke sampean. Jangan bicara syafaat dulu. Berikutnya Sofia, amatu Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Sofia itu bebeknya Kanjeng Nabi. Kalau bahasa kotanya namanya, panggilannya apa? Tante. Tapi mau diterjemahkan tante tidak enak. Wahai Sofia, tantenya Rasulullah, bebek. La ughni anki minallahi syai'a, sama dengan apa tadi? Aku tidak bisa membela engkau dari murkanya. Nah terakhir ini Pak, yang kadang-kadang saya itu kalau baca itu sendirian itu bisa nangis gitu. Fatimah. Siapa Fatimah itu Pak? Anak. Jenengan pengalaman terutama ibu-ibu, begitu lahir itu putra-putrinya ya digendong, dikudang-kudang, digadang-gadang setiap hari, pagi, siang, sore, disuapi, ini disayang-sayang itu. Tapi Fatimah sudah besar didudukkan, kalau pakai istilah cara Jawa. Fatimah, kata Nabi, karena Nabi menerima ayat itu tadi, Muhammad peringatkan keluargamu yang terdekat. Nah salah satunya Fatimah. Bahasanya beda dengan bahasa yang disampaikan Rasulullah kepada Abbas maupun kepada Sofia itu. Ya Fatimah, salini mimma lima syi'ti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta harta benda, duit berapa saja diberi. Memang kamu itu anaknya bapak. Wajar nggak Pak hubungan antara orang tua sama anak? Nabi sekalipun, betul Pak ya? Salini mimma lima syi'ti, minta harta benda diberi. Tapi fa inni la ughni anki minallahi syai'an, aku tidak bisa membela kamu dari murkanya Allah yang ditimpakan kepada kamu. Dari situ maka orang tidak boleh guyonan Pak terhadap syariat itu. Mohon maaf, bukan siapa-siapa ya. Di televisi masih rame-ramenya televisi, entah 2000 berapa waktu itu ya, ada seorang anaknya kiai besar guyon gitu di televisi, gampang mau saya anaknya kiai, nanti ikut bapak saja masuk lewat di sarungnya bapak saya. Ini mohon maaf, kalau syariat nggak boleh dipakai guyonan Pak ya, bener itu. Kalau niatnya itu menimbulkan ketertawaan supaya orang itu tertawa dengan ucapan-ucapan kayak begitu, oh, saya kan dijamin misalkan gitu ya. Nanti besok saya itu mengikuti bapak saja, menyelinap di sarungnya bapak, ikut. Tidak ada saja. Nah di situ. Jadi jangan dipakai guyonan tentang syariat itu Pak ya. Tidak boleh, nanti ada judul sendiri, man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Orang yang guyonan bersenda gurau tapi yang dipakai guyon itu adalah Allah, Quran dan Rasul termasuk syariatnya. Yang grace itu artinya yang sering, yang populer lah, mungkin pernah di tahun-tahun berapa itu viral. Ada seorang tokoh, mohon maaf ini bukan siapa, wafat ya, tapi karena yang mengantarkan banyak, yang menziarahi kuburannya juga banyak, lalu ada orang keceplosan, itu malaikat saja nggak berani nanya itu ya. Karena saking solehnya itu hafal Quran apa, nggak boleh Pak ya, malaikat mana yang nggak berani nanya itu ya.
Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri ya. Judulnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, wis, sekarang masuk di sini lagi. Terlalu intronya terlalu lama ya. Nah, ilustrasinya terlalu. Ini membahas berkaitan dengan proses wafatnya Abu Thalib. Itulah Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Ya. Dan semua orang akan mengalami masa-masa kritis seperti begini. Siapapun, sekuat-kuatnya orang, segagah-gagahnya orang, sekaya-kayanya orang. Makanya kadang-kadang saya itu mikir orang yang itu omongannya tidak karu-karuan di YouTube itu gimana orang ini begini ya, besok matinya gimana ya, kecuali kalau tidak mikir mati. Nah, sekarang saya bacakan wa fi sahih ani bin al-Musayyab an abihi qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu ja'ahu Rasulullah SAW wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ya, saya tanya Pak, ini analisa hadis dari anaknya Musayyab, dari bapaknya. Dia berkata ketika Rasulullah wafat, Rasulullah datang ke situ, ketika Abu Thalib menjelang wafat, Nabi Muhammad datang ke situ, dan di situ sudah ada dua orang, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini kafir. Pertanyaan saya, ada berapa orang menjelang wafatnya Abu Thalib yang ada di sekitarnya Abu Thalib? Ada yang berani nekat jawab? Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Dalam riwayat yang sahih dari anaknya Musayyab bahwa bapaknya berkata, ketika Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah datang ke situ, dan di situ sudah ada dua orang, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Berapa orang? Yang jawabannya benar berarti tidak ngantuk. Yang betul 4. Siapa satunya? Musayyab. Nah, Abu Thalib jangan dihitung. Itu tadi kalau pakai bahasa sederhana, dari anaknya Musayyab bahwa bapaknya berkata. Yang cerita anaknya Musayyab, dari anaknya Musayyab bahwa bapaknya berkata. Berarti siapa? Musayyab. Ketika Rasulullah Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah datang ke situ, dan di situ sudah ada dua orang, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Berarti 4. Satu Rasulullah yang baru datang, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, yang satu lagi, nah, sing cerita iki. Itu sering saya pakai untuk menggugah orang supaya nggak tidur itu. Dengan pertanyaan begitu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Paman, kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah itu aku bisa membantu engkau besok di hadapan Allah di hari akhirat. Ini ditungguin nabinya sendiri. Ya. Faqala, dua orang kafir tadi Pak, itu menghalang-halangi supaya Abu Thalib tidak membaca syahadat. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Jadi saya ulangi, Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu nanti aku bisa membela engkau di hadapan Allah. Jadi ini prinsipnya kalimat la ilaha illallah. Dua orang ini menghalang-halangi, jangan sampai Abu Thalib ini membaca syahadat. Kalimatnya atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, kalau sampean mengikuti Nabi Muhammad membaca la ilaha illallah, berarti sampean sudah mengingkari, menggugurkan agama Abdul Muthalib, nenek moyang kita. Ngerti maksudnya Pak? Halo? Jadi begitu Rasul, andai kata Abu Thalib ini membaca syahadat la ilaha illallah, berarti tradisi kebudayaan apa seagama yang berlawanan dengan itu gugur, harus diapakan? Ditinggalkan. Karena kalimat tauhid itu kalimat pembebas.
Kalimat pemerdeka. Kalimat pemerdeka itu artinya orang tidak dibelenggu oleh apa-apa dan siapa-siapa, termasuk dirinya sendiri, kecuali siapa? Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Kemudian Nabi mengulangi kalimatnya ini. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Dua orang ini motong lagi. Nah, saya sampai di situ saya tanya, berarti ini apakah bagian dari sunnahnya Nabi ketika ada orang menjelang wafat, ya, supaya dibimbing membaca la ilaha. Jadi mohon maaf kalau di tauhid di situ entah bisa menirukan, melafalkan atau tidak, tapi sunnahnya Nabi itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu orang yang menjelang wafat itu tolong ditalkin la ilaha illallah. Sebelum dilanjut, saya boleh selipkan 2 menit dengan cerita? Boleh ya? Ya namanya kajian kan ya cerita bareng. Tapi sudah pernah Pak ceritakan di sini. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Nanti jangan dikomentari Pak. Alah macet aja, jangan begitu ya. Ada seorang syekh, seorang alim dapat hadiah burung beo dari santrinya. Burung beo itu kan burung yang bisa diajari baca apa saja toh? Mengikuti. Kalau juga kanya tadi ngomong Allahu Akbar, nirukan nggak? Ya, Subhanallah, Subhanallah, nirukan nggak? Sekali tempo juga kanya miso, ditirukan nggak? Nah, itu pelajaran. Berarti cucu kita semuanya, anak kita semuanya harus menerima, mendengarkan, melihat dari kita yang baik-baik. Burung beo ini bisa bunyi Pak, la ilaha illallah, ya, ditaruh di sebelah masjid yang syekhnya setiap hari ngajar tauhid di situ. Ya, ketika syekhnya berkali-kali melafalkan la ilaha illallah, nah dia tirukan la ilaha illallah. Sampai-sampai andai kata orang tidak mengerti ini suaranya burung apa suaranya orang, saking faseknya dikiranya suaranya manusia. Qadarallah, satu ketika burung beonya tadi lepas, diterkam kucing, mati, nangis sejadi-jadinya Syekh. Sampai kajian berikutnya Syekh ini masih sedih, masih nangis. Ditanya oleh muridnya, santrinya, Syekh kok menangis ada apa? Saya ini kurang punya burung beo bagus, bisa bunyi la ilaha illallah, tapi mati, lepas diterkam kucing. Oh Syekh, yang di sebelah rumah? Iya. Nggak usah susah, nanti tak ganti, saya punya yang lebih bagus lagi dari itu, lebih fasih, lebih enak. Loh bukan itu masalahnya Mas, saya ini yang mengajarkan la ilaha illallah, ya, setiap hari kepada umat, kepada masyarakat, ya. Saya khawatir nanti kalau saya mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah kayak burung itu tadi. Ngerti maksudnya Pak ya? Burung itu tadi setiap hari bisa melafalkan la ilaha illallah, tapi begitu mati diam aja, dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang saya tangisi. Sedangkan orang mati itu bisa sewaktu-waktu. Kalau saya mati tidak mengucapkan itu gimana? Bener nggak Pak ya? Nah, ternyata di dalam kajian bab-bab yang berbeda, untuk memudahkan orang bisa melafalkan la ilaha illallah, amaliyahnya sehari-hari harus sesuai dengan keyakinan la ilaha illallah itu tadi. Ya, memudahkan itu. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah besok mengangkat kita semuanya di hadapan Allah, diwafatkan dengan posisi husnul khatimah. Iya Pak, jadi orang nggak boleh meremehkan kalimat tauhid.
Ini Nabi sendiri sangat serius tadi. Ya. Tadi Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah. Kemudian dua orang kafir tadi siapa Pak namanya? Paling gampang Abu Jahal itu. Satunya Pak, Abdullah bin Abi Umayyah menghalang-halangi. Ketika Nabi rotok memaksa pamannya supaya mengucapkan la ilaha illallah, jenengan bisa baca ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Yaitu ada di surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Coba pamannya kurang apa Pak membela Nabi mulai dari awal itu ya sampai akhir kehidupannya. Tapi kamilah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang kami kehendaki. Hidayah dalam ini adalah hidayah itu taufik, membuka hatinya orang supaya orang itu bisa menerima Islam. Berarti, nah sekarang saya tanya, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, apakah kita yang kita makan, kita minum, kita pakai, apakah nikmat hidayah yang sebenarnya yang paling besar? Nikmat itu ada ikhtiariyah, ada alamiah, ada fitriyah, ada hidayah. Ikhtiariyah nikmat yang Allah berikan berdasarkan kadar manusia berikhtiar. Kemudian tanpa berikhtiar ada yang Allah berikan nikmat alam, lingkungannya manusia ini berbagai macam ada. Lalu nanti yang terakhir hidayah, nikmat hidayah inilah yang luar biasa. Tidak bisa seorang A memberikan hidayah dalam arti taufik tadi kepada orang lain. Nah sekarang pertanyaannya, Abu Thalib tadi bolak-balik diajari Nabi Muhammad membaca syahadat, mau apa tidak? Tidak mau apa tidak bisa? Itu pertanyaannya. Tidak mau. Andai kata mau begitu, kira-kira fasih mana antara Abu Thalib sama sampean? Fasih? Kenapa gak fasih Abu Thalib? Wong Arab. Pertanyaannya, kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha? Ini pertanyaan. Kenapa Pak? Jangan dijawab, tidak tahu Ustaz, tanya aja sama Abu Thalib. Ada 3 jawabannya Pak. 1, paling gampang tidak dapat hidayah dari Allah. Itu sudah kewenangannya Allah. Dan jenengan dan saya, keluarga kita ini zahirnya diberi hidayah oleh Allah. Maka kewajiban kita berikutnya adalah untuk selalu menguatkan itu akidahnya. Jangan sampai keluar. Ya. Tidak dapat apa? Hidayah. 2, ada yang tahu yang kedua? Gampang ini yang kedua. Tidak pakai dalil-dalilan ya bisa. Tapi nanti ada dalilnya. Gengsi. Nah sekarang saya tanya, orang gengsi itu boleh nggak menerima, tidak menerima kebenaran dari orang lain karena yang menyampaikan kebenaran itu status sosialnya lebih rendah dari kita? Ada cerita Nu'man bin Bashir, seorang ulama besar, diingatkan anak kecil. Ya kira-kira kalau kira-kira saja, saya tidak baca kitabnya secara detail. Anak itu baru usia SD. Nu'man bin Bashir, seorang ulama besar, tahu ada anak yang masih kelas SD, kelas 2, kelas 3 pakai sandal klompen dari bahannya kayu. Panggil, nak, kelas berapa? Hati-hati, kok pakai sandal kayak begitu, nanti kamu jatuh kepleset, ya. Nanti bisa jatuh, bisa kepleset. Nah, ganti anak itu yang tanya, Bapak ini siapa? Saya Nu'man bin Bashir. Oh, Bapak ini dah yang disebut sebagai ulama besar, sebagai imam besar di Masjid Baghdad ini. Loh, bukan saya yang berkeinginan disebut sebagai ulama dan imam besar.
Karena saya sering memberi pengajian, ngimami dan sebagainya, maka masyarakat menyebut saya imam besar dan ulama besar. Ganti anak kecil yang memberi nasihat sama Nu'man bin Bashir. Pak, hati-hati Pak ya dengan sebutan-sebutan begitu. Kalau saya bisa kepleset hanya di dunia saja, Bapak ini bisa kepleset dunia dan akhirat. Bener gak Pak? Oh, nangis Pak sejadi-jadinya. Ya Allah, selama ini saya itu diingatkan orang, ya, anak kecil mengingatkan saya dengan sebutan ini, ulama, alim dan sebagainya, itu saya senang banget. Tapi saya diingatkan anak kecil bahwa saya dengan sebutan itu kalau tidak hati-hati bisa kepleset dunia akhirat. Bener Pak ya? Maka orang Islam itu, nah ini tadi yang kedua, kenapa Abu Thalib tidak membahas di sini, diuraikan panjang lebar. Gengsi. Kalau pakai cara Jawa, wah Muhammad itu mulai cilik melu aku kok. Saiki aku dengan melu Muhammad. Apalagi di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, tokoh kafir, besti banget sama Abu Thalib itu ya. Tidak bisa. Nah, yang ketiga, ini yang penting buat jenengan dan saya. Ya. Jadi ini ketiga-tiganya alasan itu jadi penting. Tidak dapat hidayah, kita semuanya dapat hidayah, disyukuri. Yang kedua gengsi, kita nggak boleh gengsi. Itu sudah sering kali saya sebutkan Pak. Ada tetangga kita mazhabnya beda, status sosialnya beda ya, strata pendidikannya beda, dia lebih rendah. Kalau dia ngomong benar dalam akidah kita harus kita terima. Betul Pak ya? Hanya standarnya benar itu yang mana? Ya tentu saja kalau agama pakai dalil. Itu di situ. Mohon maaf, ini sekedar info saja, mudah-mudahan tidak mempengaruhi kebanggaan ya. Saya itu tiap hari ngaji, jamaahnya bervariasi, stratanya macam-macam. Kalau saya sebut madhabnya beda-beda, ya, organisasinya juga beda-beda. Tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa kalau sudah ngaji di sini jangan ngaji di tempat lain. Tidak. Ada kewajiban syar'i orang itu mendengarkan dari mana-mana, lalu mengikuti yang terbaik. Kisah Abu Thalib ini bisa kita pakai sebagai pelajaran. Hidayah nggak bisa masuk karena dia gengsi. Ada kebenaran dari ponakannya dia nggak mau terima. Dari mana hidayah bisa masuk? Maka konsep Quran yastami'unal qawla, mendengarkan semua ide, pendapat, gagasan, fatwa, lalu mengikuti yang terbaik. Baru itu menjadi orang yang mukmin yang sebenarnya. Masih ada waktu Pak? Masih. Yang ketiga, alasannya ini yang penting buat saya dan kita semuanya. Abu Thalib berat. Nah ini Pak, berat. Apa? Meninggalkan sesembahan sebelumnya. Sebelumnya kan menyembah ini, tradisi ini dan sebagainya. Jadi kalau dia mengatakan la ilaha illallah, berarti keyakinan sebelumnya itu gugur apa tetap dilestarikan? Gugur. Makanya orang sekarang zaman now 2026 kalau sudah syahadat mestinya tidak boleh berbuat apa? Tidak boleh berbuat syirik. Lalu mana syiriknya? Ya kita pelajari ini apa terus semuanya. Kalau lisannya mengatakan syahadat la ilaha illallah tapi masih syirik, mohon maaf, sama enggak sama Abu Jahal? Loh, jangan pikir. Abu Jahal, Abu Thalib muni la ilaha illallah saja nggak mau. Lah orang sekarang mau muni la ilaha illallah tapi masih syirik, podo nggak? Halo? Ini semuanya harus bisa jawab ini. Tidak sama Pak. Masih mending siapa? Kayak enak. Nah ini benar Pak, coba jangan pikir. Abu Thalib Abu Jahal muni la ilaha illallah saja nggak mau. Kalau dianalisa di sini kenapa? Karena berat.
Kalau pakai cara Jawa, loh aku nih muni la ilaha kan ndak oleh ini, nggak oleh ini itu dalam arti syirik. Berarti kalau sudah syahadat semua bentuk kesyirikan harus diapakan? Ditinggalkan. Nah, sekarang saya tanya itu tadi. Kalau orang sekarang mau syahadat la ilaha illallah tapi masih syirik, podo nggak sama Abu Jahal? Jangan-jangan lebih jahal daripada masih konsekuen siapa? Abu Jahal. Muni la ilaha illallah saya tidak mau, tapi orang saya muni la ilaha illallah tapi masih itu lebih nemen. Nah itulah kalau pakai bahasa akademik berarti tauhid itu la ilaha illallah kalimat pembebas, dibebaskan dari belenggu banyak Tuhan. Kalimat pemerdeka, memerdekakan manusia dari belenggu banyak Tuhan. Betul Pak ya? Nah di situ. Wes, kita lanjutkan. Wa huwa ala millati Abdul Muthalib, maka Abu Thalib tadi tetap bersikukuh mengikuti agamanya Abdul Muthalib. Wa ba ayyaqula la ilaha illallah, lalu sampai wafat enggan, tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah di depan jenazah pamannya itu tadi Nabi Muhammad SAW dalam riwayat ini mengatakan, ya ammi la astaghfiruna laka ma lam unha anka ya ammi. Paman, sungguh engkau ini aku mohonkan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Nanti maksudnya Pak? Pamannya tadi mati, wafat dalam keadaan kafir, di depan jenazahnya Nabi Muhammad mengatakan, la astaghfiruna laka ma lam unha anka ya ammi. Paman, sungguh engkau ini aku mintakan ampun kepada Allah kalau aku tidak dilarang. Pertanyaannya, dilarang apa tidak? Dilarang. Mendoakan mamanya yang kafir dilarang enggak? Ada dalilnya? Itu khusus Nabi saja atau semua umat Islam? Maka lil nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah 9 ayat 113. Tidak boleh Nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun itu keluarganya sendiri. Coba Pak. Karena jelas bagi mereka itu disiapkan neraka jahim. Itu sudah urusannya Allah. Ustaz kok neraka-neraka? Enggak, itu neraka surga neraka itu miliknya Allah Pak, bukan milik kita. Betul Pak ya? Manusia ini juga miliknya siapa? Terserah mau yang manut diginikan, yang nggak manut digitukan, ya terserah Allah saja, bukan urusan kita. Ya, kalau ditarik sekarang, misalkan ada sahabat kita yang secara keyakinan berbeda dengan kita wafat. Ketika dia wafat kita boleh datang ke rumahnya? Boleh. Kita susah? Susah apa biasa-biasa saja? Kalau ada saudara kita umat Islam meninggal, kita susah apa enggak? Susah. Susahnya kenapa? Jawabannya menurut tauhid. Mengurangi orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang musyrik mati, orang kafir mati, susah apa senang? Ini jangan disebut waduh kok tajam, enggak tajam, biasa Pak ini Pak. Orang mati, orang hidup itu sudah urusannya Allah. Adik saya itu loh kemarin, saya ceritakan sini mungkin kemarin itu kan. Setelah Ramadan itu sudah saya ceritakan. Ya, Idul Fitrinya hari Jumat atau ada yang hari Sabtu. Hari Ahad Isya itu masih azan. 9:30 Ahad itu masih membukakan pintu, anaknya datang. 10:30 malam itu tidur. Jam 3 adik kandung saya bangun sholat malam di sebelah suaminya yang sedang tidur. Ini kan IP sama saya. Kalau jawabannya gitu. Baru dapat 2 rakaat dibangunkan suaminya. Pak, nang tangi kok wis ketekan waktu loh ya, ini meh jam 3:30. Ndak bergerak. Ya, kalau dipanggilkan anaknya, dipanggilkan tetangganya, dipanggilkan kesehatan yang ada di desa itu diperiksa sudah meninggal.
Berarti adik saya tadi sholat 2 rakaat di sebelah suaminya yang sudah jadi apa? Udah urusannya Allah. Kita nggak bisa punya kuasa di situ. Nah kalau di sini ada syariat kita itu, kalau ada saudara kita yang tidak beragama Islam wafat, kemudian kita diajak untuk mendoakan mereka, ya tidak. Bapak-bapak, ini tinggal kita upacara mendoakan Pak Franciscus Paimin. Gimana Pak kira-kira? Mari kita doakan bareng-bareng. Jawabannya jangan. Tungano dewi besar. Itu sendiri-sendiri, dan insya Allah ini implementasi dari lakum dinukum sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Itu akidah ibadah, enggak. Anda tetap teman sama saya, sahabat sama saya, tapi ini akidah lain-lain, beda. Silakan, tak hormati. Betul Pak ya? Nah, sekarang beberapa kalimat. Ada penjelasan. Wal khatar min qawli ba'din nasi li ba'di zu'ama'il kufri idza mata al-marhum. Kalau ada orang wafat itu disebut apa Pak? Gelarnya apa gelarnya? Al-marhum. Itu khusus orang Islam apa semua orang yang wafat disebut almarhum? Orang Islam. Tapi kalau yang tidak berislam, boleh nggak dia disebut almarhum? Boleh. Halo? Nah, tak urut. Lafal almarhum itu isim maf'ul bahasa Arabnya. Dari kalimat rahimah yarham. Rahmat maksudnya. Yang satu-satunya punya rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jenengan baca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Rahman Rahim itu miliknya Allah, satu-satunya yang bisa memberi rahmat. Lah menyebut almarhum itu maknanya doa, ya Allah mudah-mudahan ini engkau beri rahmatmu. Boleh nggak disebut? Tidak boleh. Kata murid saya, disebut apa Pak Najib? Awarahum. Sebutannya menurut mereka sendiri, sudah wafat Pak, nah itu sudah selesai, sudah meninggal. Inilah pelajaran tauhid berikutnya buat panjenengan dan kita semuanya, bahwa hidayah itu otoritas satu-satunya miliknya disyukuri. Disyukuri iya, kemudian dikuatkan dan dilestarikan. Karena siapapun tidak akan bisa membuka hatinya orang supaya orang itu menerima agama. Proses pendidikan kewajiban kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita mudah-mudahan menjadi yang soleh dan soleh. Itu Pak ya. Aset dunia akhirat bagi orang tua itu bukan investasi properti, tapi kalau anak kita apa? Soleh dunia akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada yang mau tanya? Nggih, monggo. Ada yang tanya Pak? Ada. Oke. Monggo Pak. Yang belakang Bapak yang di belakang monggo. Pakai mic boleh, monggo. Yang gampang-gampang aja Pak. Belanja kan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktunya saya sering mendampingi orang yang akan meninggal dunia. Beberapa kata saya. Ini ada hadis waktu saudara. Lakimu mautaku yasi. Yang pertama. Lakimu mautaku la ilaha illallah. Tapi kalau saya
yakin kepada Nabi berlaku la ilaha illallah. Sunnah ini menurut pendapat ini kewajiban untuk mentakbir la ilaha illallah untuk Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lafal hadisnya bukan lakinu mautakum yasin, ikra'u mautakum yasin. Kalau ikra'u bacakanlah, kalau lakinu itu talqinlah. Ada rumusannya ini. Nah sekarang kalau kemudian di masyarakat ini mohon maaf kalau ada yang berbeda. Ada penjelasan dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, judulnya Al-Qur'anu lil ahya la lil amwat. Quran itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang wafat. Praktek untuk membacakan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi terhadap sahabat-sahabatnya yang wafat, para sahabat terhadap sahabat yang lain. Sebagian penelitian dari hadis tadi, ya nanti tanya yang ngajar hadis, ya, ikra'u mautakum yasin itu laisa minal hadis, itu bukan hadis, hadisnya lemah sehingga tidak bisa dipakai hujah. Tetapi yang ijma para ulama tidak ada perbedaan adalah proses orang kalau menjelang wafat itu memang dibisikkan kalimat apa? La ilaha illallah. Dua hal yang berbeda tadi Pak. Gitu Pak ya? Ya. Ada lagi Pak? Ucapan la ilaha illallah itu terlalu panjang. Cukup membaca. Oh, gini, ya betul. Oh gitu, nggih, bener. Itu kalau pakai akal. Loh lah kalau saya ajari la ilaha illallah nanti kalau sampai la ilaha terus meninggal gimana? Tidak ada Tuhan. Itu sudah bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah membimbing mereka mengucapkan secara sempurna. Perkara dia bisa atau tidak itu sudah bukan bagian dari kita. Ya. Susah apa andai kata Allah membukakan itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wong orang kondisinya begini kalau begini. Tapi itu paling tidak kita melaksanakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tidak, Nabi mengajarkan begini ya sudah tak? Jangan Allah saja la ilaha illallah gitu Pak ya. Itu nanti kalau sampai la ilaha dan meninggal itu akal bukan dalil. Bukan dalil. Nah kita pakai dalil, ajari aja la ilaha illallah. Jangan diintervensi pakai apa? Akal. Allah. Gitu Pak ya. Satu lagi Pak ada? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Kami menanyakan orang punya anak tiga, dua dia anak laki, ketiga perempuan, dan ketiganya tidak ada orang tadi mencoret salah satu anaknya yang tiga yang perempuan tadi dari kakak dan dari kakak itu keluarga itu orang tua di bagaimana? Kenapa kok dicoret Pak? Kalau dia masih muslim maka sebagian dari saudara kita, masih anak kita kalau dia musliman. Tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan dia terjadi. Andai kata karena tidak respon, tidak ini, tanda petik dalam bahasa enggak enak durhaka, itu juga tetap kita tidak boleh. Gini Pak, nanti anak kita, ya, mohon maaf, senakal-nakalnya anaknya orang dari sudut pandangan Islam, orang tua harus tetap wajib maksimal ngopeni. Kenapa kok begitu? Nah, sekarang jenengan lihat doanya anak kepada orang tua itu apa? Hafal semuanya kan? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ada kalimat warhamhuma, ya Allah orang tuaku berikanlah rahmat kama rabbayani shaghira, sebagaimana seberat ya sebanding dengan kerepotan orang tuaku mendidik aku ketika aku masih kecil. Jadi semakin perhatian orang tua, serius, repot-repot orang tua ditinggal demi untuk kepentingan anak, untuk suksesnya anak, untuk jadi yang saleh salihah.
nanti rahmat Allah itu akan diberikan kepada kita sebanding dengan kesungguhan orang tua itu memberikan kepada anak. Jadi menurut saya tidak boleh, Bapak. Makanya sampai andai kata pun ada anak yang tidak diopeni bapaknya, bukan kita ya, tapi dalam perjalanannya waktu anaknya sukses semuanya, bapaknya itu sudah sepuh, itu pun ada masih kewajiban anak ini berbaik-baik sama orang tua. Nah, yang ditanyakan tadi mencorek, kalau tidak ada kaitannya dengan syariat itu saya rasa tidak diperkenankan, tidak boleh, harus tetap sebagai anak. Karena rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang tua sebesar perhatian orang tua kepada anak. Gitu Pak ya. Terima kasih. Cukup Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.